Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Di video kali ini, sesuai janji saya, kita bakalan ngetes performa dari si Poco M4 Pro, HP pertama Poco di tahun 2022. Karena saya juga penasaran dengan HP yang satu ini, soalnya ada yang unik. Di sini Poco M4 Pro menggunakan MediaTek Helio G series. Yap, ini adalah HP pertama yang menggunakan MediaTek Helio G series. Bakalan sekencang apa kira-kira si Poco M4 Pro ini? Apalagi dibantu dengan MIUI 13. Nah, di video kali ini kita bakalan lihat aja nih performa dari Poco M4 Pro. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertama, terlebih dahulu kita bahas dari spesifikasinya si Poco M4 Pro ini. Jadi di sini untuk layarnya memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Terus juga untuk Corning Gorilla Glass-nya udah pakai yang seri ketiga. Lalu untuk SoC-nya sendiri dia pakai MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan GPU-nya yaitu Mali G57 MC2. Untuk Android-nya sendiri di sini masih pakai Android 11 dengan dukungan MIUI-nya udah pakai MIUI 13 for Poco, alias ini MIUI 13 yang terbaru ya guys ya. Nah, terus juga untuk baterai sendiri di sini berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt yang udah include di dalam paket pembelian. Yap, tadi itu dia beberapa spesifikasi dari si Poco M4 Pro. Sekarang kita langsung lanjut aja ke pengujian benchmark. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark, di sini kita menggunakan versi AnTuTu yang terbaru yaitu 9.3.4. Di sini untuk skor AnTuTu-nya kita mendapatkan skor yang cukup tinggi nih, yaitu 310 ribuan dengan skor UX-nya mencapai di angka 82 ribuan. Skor yang cukup lumayan tinggi untuk HP sekelas mid-range kalau menurut saya. Lalu lanjut ke aplikasi Geekbench 5. Di sini untuk single core-nya kita mendapatkan di angka 526 dan untuk multicore-nya di angka 1822. Single core dan multicore kalau menurut saya di sini cukup tinggi ya si Poco M4 Pro ini, karena untuk skor multicore-nya itu bisa di atas 1500. Lanjut ke aplikasi 3D Mark Benchmark. Nah, di aplikasi 3D Mark Benchmark ini untuk overall skornya kita mendapat di angka 1099 dan untuk average FPS-nya itu di angka 6,60 FPS. Ya, yang menurut saya ini udah cukup stabil lah untuk HP sekelas mid-range. Nggak sampai di situ aja, saya pun ngecek untuk masalah CPU throttling. Apakah HP ini mengalami throttling pas waktu pengujian? Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari tabel grafiknya ini ya memang di 5 menit awal itu cukup stabil ya guys ya. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit ya guys ya, di sini ada sedikit throttling dan lama-lama turun nih di sini pas di waktu sekitaran 10 menitan. Di sini throttling bisa sampai 80%-an dan kadang-kadang sampai menyentuh di angka 60. Jadi kalau misalnya kita lihat memang cukup throttling nih si MediaTek Helio G96. Cuman nggak apa-apa, it's okay. Kita langsung lanjut aja ke masalah gaming test. Yap, di sini kita memiliki beberapa game yang bakalan kita mainin, dari mulai game Apex Legends, Mobile Legends, PES 2021 sampai dengan game yang wajib kita mainin yaitu game Genshin Impact. Jadi langsung aja kita main game yang pertama yaitu Apex Mobile alias Apex Legends. Nah, di sini untuk setting grafiknya, buat kualitas gambar kita bakal setting ke seimbang. Terus juga untuk frame rate kita bakal setting ke tinggi. Semoga dengan settingan seperti ini kita bisa mendapatkan FPS yang cukup bagus ya guys ya. Hasil untuk masalah FPS-nya, kita mendapatkan FPS di kisaran 35 sampai 40-an FPS. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat cukup stabil di angka 40-an FPS. Yap, karena ini memang settingan yang cukup lumayan pas-pasan banget. Ini kita bisa maklumin karena game Apex Mobile ini baru aja rilis. Jadi membutuhkan waktu buat update ke masalah kualitas grafiknya. Ya, semoga bisa sampai 60 fps kalau di updatean selanjutnya guys ya. Tapi overall menurut saya ini udah cukup bagus banget karena untuk frame dropnya itu nggak terlalu parah, paling nyentuh di angka 35an fps aja. Dan pas waktu main game Apex Mobile selama 20 menitan, di sini juga masih cukup bagus banget si Poco M4 Pro ini. Terus juga untuk masalah suhunya pun juga masih bisa di cover dengan cukup baik. Di sini buat main game Apex Mobile selama 20 menitan, suhu dari Poco M4 Pro ini di kisaran 40 derajat Celcius, 40 sampai 42 derajat Celcius. Yang menurut saya itu masih normal banget ya guys ya, dan masih bisa tercover dengan cukup baik. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Nah, di sini buat main game Mobile Legends untuk Poco M4 Pro udah bisa sampai ke Ultra ya guys ya buat settingan grafiknya. Alhasil di sini kita bakalan setting rata kanan semua buat main game Mobile Legends.
Buat main game Mobile Legends, HP ini nggak usah diragukan lagi, bisa ngelibas dengan cukup baik. Kalian bisa lihat aja tabel grafik FPS-nya. Di sini bener-bener stabil di angka 60 FPS. Paling kalau misalnya frame drop itu menyentuh di angka 58 FPS aja. Dan di sini bener-bener smooth banget buat main game Mobile Legends di Poco M4 Pro. Ya menurut saya recommended banget lah Poco M4 Pro buat main game Mobile Legends. Dan gak usah ditanyakan lagi seberapa kencangnya HP ini buat main game Mobile Legends. Bisa ngelibas dengan cukup baik. Terus juga untuk masalah temperaturnya pas waktu main selama satu match kurang lebih 19 menitan ya, di sini juga nggak terlalu panas-panas banget, yaitu di angka 37 sampai 39 derajat Celcius yang menurut saya itu adem banget untuk bagian belakang dari HP Poco M4 Pro ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game PES 2021. Nah untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba di settingan high 60 fps alias ini settingan rata kanan. Sebenarnya saya lebih rekomendasikan kalian untuk settingan di normal 60 fps buat HP sekelas mid-range. Tapi karena HP ini memiliki spesifikasi yang cukup menjanjikan, jadi kita bakal setting di settingan high 60 fps aja buat main game PES 2021. Hasil untuk masalah FPS ya, kita mendapatkan FPS yang cukup stabil sih ya, tapi nggak bisa dibilang stabil-stabil banget gitu loh. Di sini untuk FPS-nya memang kita nggak bisa menyentuh di angka 60 fps. Paling kalau misalkan menyentuh di angka 60 itu minim banget sih ya. Mentok-mentok paling di angka 50-an fps aja. Dan kalau misalnya kita lihat FPS-nya itu cuma stuck di 40-an fps. Terkadang memang di angka 50 sih ya. Tapi kalau misalnya frame drop bisa sampai 35-an fps. Dan kalau misalnya frame drop pun itu juga nggak terlalu parah-parah banget. Kalau misalnya kita lihat ya, paling mentok di angka 35-an fps aja. Nggak frame drop sampai 15-an fps ataupun sampai 10-an fps. Ya menurut saya memang kalau buat main game PES 2021 lebih baik di settingan normal 60 fps. Kalau misalkan kalian pengen mendapatkan fps yang stabil di angka 60. Tapi kalau misalkan kalian lebih mementingkan grafik, ya settingan high ini recommended banget buat main game PES 2021 di Poco M4 Pro. Lalu untuk suhunya sendiri pas main game PES 2021 selama 20 menitan di Poco M4 Pro ini juga nggak terlalu panas-panas banget dan suhunya ini masih tergolong stabil kalau menurut saya. Untuk suhunya sendiri di sini di kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Ya cukup panas tapi nggak panas-panas banget. Kita bisa maklumin karena ini game PES 2021 guys. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah buat main game Genshin Impact di Poco M4 Pro ini saya bakalan coba di settingan normal 60 fps. Sebenarnya lebih recommended di settingan lowest 60 fps, tapi kita bakal coba di settingan normal 60 fps aja. Alhasil buat settingan normal 60 fps buat main di Poco M4 Pro ini dengan game Genshin Impact kita mendapatkan fps yang cukup lumayan ya amburadul ya. Cuman nggak amburadul banget gitu loh. Di sini untuk fps rata-ratanya paling menyentuh di angka 30 sampai 40-an fps aja. Dan kalau misalnya frame drop itu bisa sampai 20-an fps yang menurut saya cukup lumayan parah nih buat main game Genshin Impact di Poco M4 Pro ini. Tapi kalau misalnya kita lihat ya cukup lumayan oke lah. Kita bisa maklumin juga ini adalah settingan normal 60 fps, bukan di settingan lowest 60 fps. Tapi kalau misalnya kita setting ke lowest 60 fps, fps-nya itu di angka 50 sampai 60-an fps yang menurut saya cukup stabil banget bukan? Ya jadi rekomendasi saya kalau misalnya kalian pengen mendapatkan fps yang stabil buat main game Genshin Impact di Poco M4 Pro, mendingan di settingan lowest 60 fps aja ketimbang di normal 60 fps. Terus juga untuk masalah temperatur suhunya di sini juga agak lumayan panas ya, yaitu di angka 44 sampai 46 derajat Celcius buat main game Genshin Impact selama 20 menit di Poco M4 Pro. Kesimpulannya, jadi performa dari Poco M4 Pro kalau misalkan kita lihat cukup lumayan tangguh ya buat HP sekelas mid-range. Walaupun HP ini menggunakan MediaTek Helio G96, tapi kita tahu sendiri bahwa MediaTek Helio G96 itu bukan SoC kaleng-kaleng. Makin kesini tuh MediaTek makin gahar, apalagi seri Dimensity-nya, terutama dari segi Helio G series-nya. Di sini juga makin meningkat kalau menurut saya. Jadi nggak salah Poco M4 Pro menggunakan MediaTek Helio G96 yang menurut saya ini adalah pilihan yang tepat. Apalagi mengingat MediaTek itu memberikan performa yang powerful dan harganya pun juga terjangkau. Dan sebenarnya masih banyak banget sih fitur keunggulan dari si Poco M4 Pro ini, terutama dari segi layar guys ya. Layarnya pakai AMOLED 90Hz yang menurut saya itu menjadi nilai plus juga dari si Poco M4 Pro ini. Ya yang menurut saya performa dari Poco M4 Pro kayaknya nggak usah diragukan lagi ya buat HP sekelas mid-range. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pendapat lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno jika teman-teman pengennya itu pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.